Mainin apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan database aplikasi minimarket kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Aldis Ladista, yang kedua, Asep Saipullah, yang ketiga, saya sendiri, Dina Febrianti, yang keempat, Arwasi, dan yang terakhir, Didiono. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dalam pembuatan aplikasi minimarket kami. Di dunia saat ini, telah mengalami perubahan yang sangat cepat dalam bidang teknologi, khususnya dalam kehidupan manusia tentunya. Perubahan ini mengakibatkan manusia harus mengikuti perkembangan zaman dan harus ikut belajar juga agar tidak ketinggalan zaman. Perkembangan teknologi informasi telah melesat tanpa terkendali, mengakibatkan seluruh aspek kehidupan manusia membutuhkan sentuhan teknologi ini. Dalam hal ini, contohnya adalah minimarket. Minimarket merupakan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia. Minimarket ini mempunyai peluang memasarkan produk dalam jaringan retail yang memiliki jangkauan yang luas dan dapat merangsang pertumbuhan produksi suatu produk itu sendiri. Dari perkembangan teknologi yang tentunya sangat cepat ini membutuhkan aplikasi minimarket untuk menyediakan informasi terutama di bidang penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Yang selanjutnya adalah perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat kami ambil adalah bagaimana menganalisis dan merancang sistem basis data, penjualan, pembelian, dan persediaan barang aplikasi minimarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldis Ladista dari kelompok 3, yaitu pembuatan database aplikasi minimarket. Di sini saya akan menjelaskan bagian ERD. Apa itu sih ERD? ERD itu Entity Relationship Diagram, yaitu suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Di ERD ini ada beberapa notasi. Salah satunya notasi persegi panjang ini atau yang biasa kita sebut sebagai entitas. Entitas ini yaitu suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Nah, yang kotak ini. Lalu yang kedua, seperti belah ketupat yang melakukan ini. Di sini biasa kita sebut sebagai relasi. Relasi itu apa sih? Relasi itu menunjukkan adanya hubungan di antara entitas yang satu dan yang lainnya atau yang berbeda. Lalu yang ketiga, atribut. Nah, atribut ini yang bentuknya seperti oval. Atribut itu sendiri sebagai mendeskripsikan karakter entitas. Jadi dari entitas ini dideskripsikan. Lalu kita sudah membuat beberapa entitas. Di sini ada entitas karyawan. Entitas karyawan mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, ID karyawan. Lalu yang kedua, nama karyawan. Yang ketiga, kata sandi. Yang keempat, jenis kelamin. Lalu kita relasikan dengan melakukan dengan entitas yang bernama transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini mempunyai beberapa atribut. Salah satunya ID transaksi, nomor detail, ID karyawan, tanggal transaksi, dan total harga. Dari entitas transaksi penjualan,
kita berelasi dengan entitas detail penjualan. Detail penjualan ini mempunyai beberapa atribut. Salah satunya ID detail, nomor detail, ID barang, nama barang, jumlah barang, dan total harga. Dari entitas detail penjualan, kita berelasi dengan entitas barang. Dari entitas barang, kita mempunyai beberapa atribut. Ada 7 atribut. Yang pertama ID barang, yang kedua nama barang, yang ketiga harga barang, yang keempat satuan, yang kelima jumlah stok, yang keenam ID supplier, dan yang terakhir ID pembelian. Dari entitas barang ini kita berelasi lagi atau melakukan lagi dengan entitas pembelian. Entitas pembelian ini kita mempunyai 7 atribut lagi. Yang pertama ID pembelian, tanggal pembelian, harga barang, lalu jumlah beli, nama barang, ID supplier, dan ID return. Lalu dari entitas pembelian, kita berelasi lagi dengan entitas supplier. Entitas supplier mempunyai 4 atribut. ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Dan yang terakhir, dari entitas pembelian ini, kita berelasi lagi dengan entitas yang berbeda, yaitu return beli. Dari entitas yang terakhir ini, kita membuat 5 atribut, salah satunya ID return, tanggal return, ID barang, nama barang, dan banyak barang. Nah, sekian penjelasan RD saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arwasi. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Logical Relation Structure yang disebut dengan LRS. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang berhubungan dari hasil antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan project key yang sebagai berikut. 1. One to one, yaitu satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. Yang kedua, one to many, yaitu satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. 3. Many to many, beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang database aplikasi minimarket, di mana ada beberapa tabel, di antaranya tabel detail transaksi dengan tabel transaksi penjualan dengan LRS, yaitu many to many. Kemudian tabel detail transaksi dengan tabel barang dengan LRS many to one. Tabel transaksi penjualan dengan tabel karyawan dengan LRS many to one. Tabel barang dengan tabel retur beli dengan LRS many to many. Kemudian di sini ada tabel pembelian dengan tabel barang dengan LRS many to many. Tabel barang dengan tabel supplier dengan LRS many to one. Dan yang terakhir, tabel pembelian dengan tabel supplier dengan LRS many to one. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Didiana Purwa. Di sini saya akan menjelaskan struktur tabel dalam perancangan database aplikasi minimarket. Sebelum saya menjelaskan tabel-tabel berikut ini, saya akan menjelaskan apa itu struktur tabel. Struktur tabel biasanya digunakan untuk memudahkan dalam mengakses sebuah data. Di dalam struktur data terdapat beberapa bagian. Yang pertama, field, di mana field menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Yang kedua, record, di mana record menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen
data yang saling terkait. Yang ketiga, tabel, yang mana tabel menghimpun sejumlah rekor. Yang keempat, basis data atau database, di mana database adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh sebuah informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel-tabel yang ada di dalam struktur tabel. Yang pertama, tabel barang. Yang kedua, tabel detail transaksi. Yang ketiga, tabel karyawan. Yang keempat, tabel transaksi. Yang kelima, tabel pembelian. Yang keenam, tabel retur beli. Yang ketujuh, tabel supplier. Tabel barang. Di dalam tabel barang terdapat beberapa field. Yang pertama, ID barang sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua, nama barang dengan tipe varchar. Yang ketiga, harga barang dengan tipe integer. Yang keempat, satuan dengan tipe varchar. Yang kelima, jumlah stok dengan tipe integer. Yang keenam, ID supplier dengan tipe integer. Dan yang ketujuh, ID pembelian dengan tipe integer. Di dalam tabel barang ini juga terdapat dua buah forage key, yaitu ID supplier dan ID pembelian. Tabel berikutnya yaitu tabel detail transaksi. Di dalam tabel detail transaksi terdapat beberapa field. Yang pertama, ID detail sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua, nomor detail dengan tipe integer. Yang ketiga, ID barang dengan tipe integer. Yang keempat, nama barang dengan tipe varchar. Yang kelima, jumlah barang dengan integer. Yang keenam, total harga dengan tipe integer. Di dalam tabel transaksi juga terdapat dua buah forage key, yaitu nomor detail dan ID barang. Tabel berikutnya yaitu tabel karyawan. Di dalam tabel karyawan terdapat 4 field. Yang pertama, ID karyawan sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua, nama karyawan dengan tipe varchar. Yang ketiga, kata sandi dengan tipe varchar. Yang keempat, jenis kelamin dengan tipe varchar. Tabel berikutnya yaitu tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi terdapat beberapa field. Yang pertama, ID transaksi sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua, nomor detail dengan tipe integer. Yang keempat, tanggal transaksi dengan tipe date. Yang kelima, total harga dengan tipe integer. Di dalam tabel transaksi terdapat dua buah forage key, yaitu nomor detail dan ID karyawan. Tabel berikutnya yaitu tabel pembelian. Di dalam tabel pembelian terdapat beberapa field. Yang pertama, ID pembelian dengan ID pembelian sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua, tanggal beli dengan tipe date. Yang ketiga, harga barang dengan tipe integer. Yang keempat, jumlah barang dengan tipe integer. Yang kelima, nama barang dengan tipe varchar. Yang keenam, ID supplier dengan tipe integer. Yang ketujuh, ID retur dengan tipe integer. Di dalam tabel pembelian terdapat dua buah forage key, yaitu ID supplier dan ID retur. Tabel berikutnya yaitu tabel retur beli. Dalam tabel retur beli terdapat beberapa field, yaitu ID retur sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua, tanggal retur dengan tipe date. Yang ketiga, ID barang dengan tipe integer. Yang keempat, nama barang dengan tipe varchar. Yang kelima, nama barang dengan tipe integer. Di dalam tabel retur beli terdapat sebuah forage key, yaitu ID barang. Dan tabel berikutnya yaitu tabel terakhir, tabel supplier. Di dalam tabel supplier terdapat beberapa field. Yang pertama, ID supplier sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua, nomor supplier dengan tipe varchar. Yang ketiga, alamat dengan tipe varchar. Dan yang keempat, nomor telepon dengan tipe integer. Oke, sekian penjelasan saya mengenai struktur tabel dari perancangan database aplikasi minimarket. Sekian dan terima kasih. Saya Sep Saifullah
ingin menjelaskan tentang pembuatan database aplikasi minimarket menggunakan MariaDB. Pertama-tama, masuk ke dalam command prompt, kemudian ketik cd c.2 backslash untuk ke direktori utama kita, atau di sini saya menggunakan cd slash, fungsinya sama saja untuk masuk ke direktori utama kita. Kemudian tekan enter, lalu setelah itu ketikkan kutip 2 sum slash mysql slash bin slash mysql.x kutip 2 strip u root strip p, enter. Kemudian akan ada enter password, lalu enter lagi jika kita tidak ada password dalam sum kita. Setelah itu, setelah kita masuk ke dalam MariaDB, kita harus membuat database. Di sini kami menggunakan nama database minimarket. Maka dari itu ketik create database minimarket titik koma enter. Selanjutnya, setelah kita membuat database, kita harus mengaktifkan database yang sudah kita buat dengan mengetik use minimarket titik koma lalu enter. Dan kita sudah bisa menggunakan database minimarket. Setelah kita membuat database minimarket, kita membuat tabel, di mana tabel yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Ada tabel supplier, tabel karyawan, tabel return beli, tabel barang, tabel transaksi penjualan, tabel pembelian, dan tabel detail transaksi. Di sini saya akan menjelaskan struktur query pembuatan tabel, di mana struktur query-nya yaitu create table, nama tabel, dalam kurung spesifikasi tabel, di mana spesifikasi tabel tersebut adalah field, nama field, lalu tipe data, size data, dan lain-lain seperti primary key atau not null. Contohnya saya akan mencontohkan satu. Di sini ada tabel supplier. Jika kita ingin membuat tabel, create table supplier, kurung buka id underscore supplier, di mana ini nama field, int, adalah tipe data, dalam kurung 10, data size, dan primary key. Jadi primary key adalah kunci utama dari tabel supplier yang nantinya bisa digunakan untuk relasi antara tabel. Lalu setelah itu koma, nama underscore supplier, tipe data varchar, size-nya 30, koma, alamat varchar, size-nya 50, koma, nomor telepon, tipe data int, size-nya 20, lalu kurung tutup dan titik koma, lalu enter. Untuk tabel yang lain sama saja, mengikuti struktur pembuatan tabel yang ada di atas ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengisian data tabel atau record dari tabel yang telah kita buat. Struktur query pengisian data tabel tersebut adalah insert into nama tabel, dalam kurung field tabel, values, lalu dalam kurung kutip-kutip, di dalamnya ada isi data yang akan kita masukkan. Saya akan memberi contoh satu, di mana di sini kita akan memasukkan record dari tabel return beli. Maka kita harus mengetik insert into return underscore beli, kurung buka, field id underscore return, tanggal tgl return, nama underscore barang, banyak underscore barang, id underscore barang, kurung tutup, values, lalu diikuti dengan isi record dalam kurung buka, kutip 1, 224, kutip, kutip tanggal 03/08/2020, kutip 1, kutip mie goreng
kutip, koma, kutip 1, kutip, koma, lalu kutip 004, kutip, kurung tutup, koma, lalu diikuti oleh isi record selanjutnya. Setelah itu enter, lalu kita akan berhasil membuat isi record dari tabel tersebut. Untuk tabel yang lain sama saja, mengikuti struktur query pengisian tabel yang ada di atas ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi dari 3 tabel, di mana field yang akan kita tampilkan adalah field ID transaksi dari tabel transaksi underscore penjualan, nomor detail dari tabel transaksi penjualan, nama barang dari detail underscore transaksi, tabel detail underscore transaksi, juga jumlah barang dari tabel detail underscore transaksi, serta tabel ketiga dengan menampilkan field nama karyawan dari tabel karyawan. Maka kita bisa ketik select transaksi underscore penjualan titik ID underscore transaksi, koma, transaksi underscore penjualan titik nomor underscore detail, koma, detail underscore transaksi titik nama underscore barang, koma, detail underscore transaksi titik jumlah underscore barang, koma, karyawan titik nama underscore karyawan, from, dimana tabel pertama adalah transaksi underscore penjualan, inner join detail underscore transaksi tabel kedua, on, dimana transaksi underscore penjual titik nomor underscore detail, ini adalah primary key dari tabel pertama, tabel transaksi underscore penjualan, sama dengan detail underscore transaksi titik nomor underscore detail, di mana nomor detail di sini adalah origin key dari tabel detail underscore transaksi. Inner join dengan tabel ketiga, inner join karyawan on karyawan titik ID underscore karyawan. Ini adalah primary key dari tabel karyawan, yaitu ID underscore karyawan, sama dengan transaksi underscore penjualan titik ID underscore karyawan titik koma. Ini adalah origin key dari transaksi penjualan titik koma, lalu enter, dan setelah itu kita akan berhasil menampilkan field yang kita inginkan. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi 2 tabel serta membuat field alias, di mana field yang akan ditampilkan yaitu nama barang, jumlah beli, harga barang, serta field alias total harga diambil dari field jumlah beli dari tabel pembelian dikali dengan harga barang dari tabel pembelian. Maka kita ketik, juga kita akan menampilkan nama supplier dari tabel supplier. Maka kita ketik select pembelian titik nama underscore barang, koma, pembelian titik jumlah underscore beli, koma, pembelian titik harga underscore barang, dalam kurung pembelian titik jumlah underscore beli kali pembelian titik harga underscore barang, kurung tutup, s total underscore harga, koma, supplier titik nama underscore supplier from dari tabel pertama supplier, inner join dengan tabel yang kedua pembelian, where, dimana supplier titik ID underscore supplier sama dengan pembelian titik ID underscore supplier. Ini adalah origin key dari tabel pembelian, dan ini adalah primary key dari tabel supplier. Titik koma lalu enter, maka kita sudah berhasil menampilkan field yang ingin kita tampilkan. Dan terakhir saya ingin menjelaskan kesimpulan dari tugas yang kami buat, yaitu pembuatan database aplikasi minimarket, di mana kami menyimpulkan bahwa pembuatan database aplikasi minimarket ini diharapkan satu, memudahkan dalam melakukan kegiatan penjualan, pembelian, dan persediaan barang, memudahkan penyimpanan, pembelian, dan persediaan barang, data penjualan dengan aplikasi yang kami buat.
Ketiga, meminimalisir human error yang berkaitan dengan data penjualan, pembelian, serta persediaan barang. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.